Mariana pada video pembelajaran mekanika rekayasa 1. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang balok sederhana, di mana pada video sebelumnya kita sudah membahas contoh-contoh soal dan analisis sebuah balok sederhana dengan beban terpusat. Ada beberapa contoh soal yang sudah kita bahas pada video sebelumnya. Dan kali ini yang akan kita bahas itu adalah analisis balok sederhana dengan beban merata. Jadi kita akan lihat langsung contoh soal yang ada pada buku atau pada modul yang sudah saya upload pada portal e-learning ya. Nah, ini pada contoh soal ini kita akan membahas sebuah balok sederhana yang dibebani oleh beban Q sebesar 2 kN per meter. Balok ini panjangnya adalah 6 meter. Anda diminta untuk menghitung dan melukiskan bidang gaya geser dan momen lenturnya. Baik. Untuk pembahasan soal kali ini, metodenya sama dengan metode yang digunakan pada balok sederhana dengan beban terpusat. Yang pertama, langkah pertama adalah kita tentukan terlebih dahulu gaya-gaya apa saja yang akan bekerja pada balok sederhana ini. Pada balok ini yang akan terjadi itu ada reaksi vertikal ya di A, atau ada sebagian di buku disebut dengan RA, dan reaksi horizontal di A. Dan di sini tidak ada momen. Di A dan B tidak ada momen karena A dan B merupakan sendi dan roll. Jadi tidak mampu memikul momen, tidak akan terjadi momen di sana. Nah, kita gunakan 3 persamaan keseimbangan, yaitu sigma horizontal sama dengan 0, sigma vertikal sama dengan 0, dan sigma momen sama dengan 0. Itu untuk persamaan keseimbangan statikanya. Oke. Nah, untuk langkah penyelesaiannya, caranya sama seperti untuk beban terpusat. Kita tentukan terlebih dahulu, boleh dengan sigma horizontal dulu ya. Sigma horizontal dengan sama dengan 0. Apa saja gaya horizontal yang ada di sini? Ada RHA ya di sini ya. R reaksi horizontal di A, dan tidak ada lagi gaya horizontal lainnya, maka otomatis RHA-nya sama dengan 0. Nah, yang selanjutnya, yang berikutnya yang akan kita gunakan adalah sigma momen. Sigma vertikal tidak bisa kita gunakan karena ada di sini, saya lupa tadi di sini ada reaksi vertikal di B ya. Karena ada gaya RVB dan RVA yang tidak diketahui. Ada 2 gaya yang tidak diketahui. Jadi kita tidak bisa menyelesaikannya. Yang kita gunakan itu adalah sigma momen terlebih dahulu. Boleh sigma momen di A dulu, boleh sigma momen di B dulu ya. Kalau saya lebih suka yang dari kiri dulu. Jadi sigma momen di A dulu. Nah, dimasukkan di sini apa-apa saja gaya. Jadi kita pegang di titik A ini ya. Nah, kalau kita pegang titik A ini, berarti gaya-gaya apa saja yang bekerja yang selain di titik A ini? Ada beban Q, yang sebesar 2 kN per meter, dan di sini ada RB yang harus dicari. Ini panjangnya adalah 6 meter. Maka di sini bisa kita masukkan gaya-gaya yang bekerja. Kita pegang di titik A, apa gaya yang bekerja di sini? Gaya yang bekerja itu ada ya, kita ambil sigma momen di sini ya. Apa saja? Ada ini Q kali L ya, Q kali 6, jaraknya itu adalah di titik beratnya, di tengah dari panjang bentangnya ini. Jadi panjangnya adalah 3 meter. Maka di sini sigma momen di A sama dengan 0, gayanya adalah Q dikali L dikali jaraknya. Jaraknya berapa? Sejauh L per 2 ya. Dikali jarak L per 2. Karena kita ingat kemarin bahwa momen itu adalah gaya
dikali jarak ya. Momen adalah gaya dikali jarak ya. Kemudian ini sudah untuk beban meratanya. Kemudian ini positif karena dia searah dengan jarum jam. Kemudian apa lagi? Gaya RB. RB ini berlawanan arah dengan jarum jam ya. Jadi min RB dikali jaraknya. Jaraknya berapa dari titik A? Yaitu jaraknya sejauh L dikali L. Nah, kita masukkan nilainya di sini. Q-nya adalah 2 kali 6 kali 6 per 2 dikurangi RB dikali 6 sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan nilai RB-nya sama dengan ini ya, 36 per 6 sama dengan 6 kilonewton. Jadi kita dapatkan nilai RB-nya adalah 6 kilonewton. Nah, setelah kita hitung dengan menggunakan sigma momen di A sama dengan 0, kita hitung lagi sigma momen di B sama dengan 0. Seperti ini ya. Caranya sama seperti ini. Ini sudah tadi yang sigma MA, ini dia contohnya. Ya. Nah, saya buat di sini lah biar kelihatan bedanya. Sigma momen di B sama dengan 0. Apa-apa aja gayanya. Kalau kita pegang di B sini nih, ini di sini ada RA dan di sini ada Q dikali L dengan jaraknya adalah sejauh 3 meter ya, setengah dari L-nya. Maka sigma momen di B sama dengan 0. Gayanya adalah ini dia, RA searah dengan jarum jam, RA dikali L, kemudian ini karena berlawanan arah dengan jarum jam ya, dikurangi Q kali L dikali jaraknya L per 2 sama dengan 0. Sehingga kita bisa dapatkan nilainya seperti ini ya. Nilainya adalah ini, RA sama dengan Q-nya adalah 2 dikali 6 kali 6 per 2 dibagi 6 ya. Sehingga dapatkan nilainya adalah RA-nya adalah 6 kilonewton. Oke. Nah, setelah didapatkan nilai RA dan RB-nya, kita bisa kontrol dengan menggunakan sigma V sama dengan 0 sebagai kontrol ya. Sigma V sama dengan 0, apa saja gayanya yang bekerja? Ada RA, ada RB ya. RA ditambah RB karena dia arahnya ke atas, dikurangi Q dikali L. Q dikali L ya. Di sini ini Q kali L. Sama dengan 0. RA-nya 6 tambah 6 dikurangi 2 dikali L-nya 6 sama dengan 0. 12 dikurang 12 sama dengan 0. 0 sama dengan 0. Oke ya. Maka berarti sudah benar perhitungannya, karena kita bisa mengontrol atau mencek perhitungan kita bahwa memang benar didapatkan ternyata RA-nya adalah 6 kilonewton dan RB-nya adalah 6 kilonewton. Besarnya simetris, besarnya sama karena bebannya simetris, merata di sepanjang bentangannya. Oke. Setelah kita dapatkan nilai RA dan RB-nya, kita bisa tentukan gaya-gaya dalamnya yang bekerja. Ya, gaya-gaya dalam yang bekerja itu dia bergerak. Jadi untuk perhitungannya kita tentukan gaya geser dan momen lenturnya dia bergerak dari arah kiri ke kanan. Jadi bergerak sejauh X ya, bergerak sejauh X meter. Nah, caranya juga sama seperti yang kemarin, cuman karena bebannya adalah beban merata, maka kita perlu bagi interval-interval yang kecil. Jadi interval-interval yang kecil. Jadi karena kalau untuk beban merata itu kan momen maksimumnya berbentuk parabolik. Nah, berbentuk parabolik itu kan semakin kecil jarak yang bisa kita bagi, X-nya itu intervalnya semakin kecil, maka hasil yang kita dapatkan nilainya akan semakin akurat. Oke, nah sekarang kita geser di sini. Untuk gaya geser, sini ya, gaya geser.
untuk gaya geser, nah gaya itu dia kan bergerak kan sejauh X, di sini ada RA dan di sini ada Q ya. Jadi kita potong dia sejauh X ya. Besarnya itu adalah sejauh X. Nah, untuk di titik A, apa saja gaya yang bekerja di titik A? Di titik A, gaya yang bekerja itu adalah yang RA. Di VA sama dengan RA. Karena pada titik A itu, gaya vertikal yang ada itu hanya yang RA saja. Kemudian pada saat dia sudah bergerak sejauh X dari titik A ini, maka akan ada gaya RA kemudian dikurangi dengan ini saya gambarkan begini. Nah, ini kan ada tadi, ini Q-nya kan, ini Q sejauh Q. Nah, di sini adalah nilainya adalah sebesar Q dikali jaraknya. Jaraknya berapa? Sebesar QX. Dan lokasinya itu adalah sejauh X per 2. Ya. Nah, maka di sini Vx-nya itu adalah RA-nya dikurangi dengan yang vertikal di sini adalah sebesar QX. Nah, ini adalah persamaannya, persamaan gaya gesernya. Nah, dari nilai ini bisa kita masukkan nilainya. Untuk X sama dengan 1, maka V1 meternya adalah, masukkan nilainya. Untuk X sama dengan 2, nilai geser untuk 2 meternya sama dengan berapa? Dengan memasukkan nilainya ke persamaan ini. Ya, sampai dengan terakhir pada X sama dengan 6 meter ya. Ini pada saat X sama dengan 6 meter. Nah, nilainya ada di sini ya. Untuk X sama dengan 0 dimasukkan persamaan, nilainya adalah sama besar dengan RA. Untuk X sama dengan 1, X sama dengan 1 di sini didapatkan nilainya adalah 4. X2 nilainya adalah 2. X3, X4, X5 sampai dengan terakhir X6 didapatkan nilainya adalah min 6 kN, jadi sebesar RB. Oke, jadi itu untuk menentukan gaya gesernya. Nah, setelah didapatkan nilai gaya gesernya ini, itu bisa digambarkan di sini. Jadi untuk gambar gaya geser, jadi pertama Anda buat gambar model soalnya, kemudian kita gambarkan di sini dengan nilai-nilai yang kita dapatkan dari perhitungan gaya gesernya tadi. Nah, ini kan pada saat VA-nya adalah sebesar RA, yaitu sama dengan 6 kN positif. Dan pada X sama dengan 3 nilainya adalah 0, sini nilainya 0. Dan pada X sama dengan 6 nilainya adalah sebesar RB ya, yaitu juga min 6 kN. Sehingga kita bisa gambarkan nilainya di sini. Gaya geser yang antara 0 sampai dengan 3 meter itu adalah gaya geser positif. Dan kalau untuk yang 3 sampai dengan 6 meter itu jaraknya adalah nilai geser yang negatif. Ya, bisa dilihat dari nilai ini yang digambarkan ke sini. Nggak didapatkan nilai diagram gaya gesernya. Oke, itu untuk nilai gaya geser. Nah, untuk nilai momen lentur bagaimana? Untuk nilai momen lentur kita juga bisa tentukan nilainya. Nah, bagaimana caranya? Nah, untuk menentukan nilai momen lentur ya kita potong lagi seperti tadi nilainya kan. MA sama dengan 0. Ini untuk momen lentur. Momen lentur ya. MA sama dengan 0 karena titik A ini itu adalah dia sendi dan B ini roll. Maka pasti nilainya untuk kontrol ya, pasti MA ini sama dengan 0 dan MB juga sama dengan 0. Pasti itu. Jadi kalau dia sendi atau roll maka tumpuannya itu pasti momennya adalah sama dengan 0. Oke. Nah, ini setelah kita buat di sini MA-nya sama dengan 0, ini kita gambarkan di sini gambarnya. Kita potong dia sejauh X tadi kan. Ini sejauh X
sejauh X, besarnya adalah Q, di sini ada RA. Maka momen di X ini, MX, momen di X, apa saja gayanya yang bekerja? Momen di X yang bekerja itu nilainya adalah, yaitu RA ini kan, kita pegang di X ini, nilainya itu adalah RA-nya. RA dikali jaraknya sejauh X dikali X. Kemudian ada Q, di sini ada Q dikali X yang jaraknya adalah sebesar X per 2 dikurang di sini ya. Jadi ada RA dikali jaraknya adalah X, RA dikali jaraknya X ke sini, dan ini jaraknya adalah QX, Q dikali X dikali jaraknya adalah setengah X. Atau RAX dikurang setengah QX kuadrat. Itu adalah untuk persamaan momen di titik X ya. Nah, titik X ini kan berubah-ubah nilainya. Bisa jadi X sama dengan 0, X sama dengan 1, X sama dengan 2, sampai dengan X sama dengan 6, tergantung X dari soal kita. Nah, dimasukkan nilainya di sini. Jadi pada X sama dengan 0, nilainya adalah 0. Ini membuktikan bahwa memang MA itu sama dengan 0, bahwa dia adalah sendi, MA-nya sama dengan 0. Pada X sama dengan 1 dapatkan nilainya 5. X sama dengan 2 dapat nilainya 8. X sama dengan 3, X sama dengan 4, dan X sama dengan 5 juga didapatkan nilainya. Sehingga kemudian pada X sama dengan 6 ini adalah sama dengan MB. Bahwa ini membuktikan bahwa MB-nya memang benar 0 karena dia adalah tumpuannya sendi. Nah, setelah didapatkan ini kan intervalnya per 1 meter. Jadi gambarnya kan Anda sudah tahu bahwa kalau bebannya merata, gambarnya adalah parabolik. Jadi ini dibagi intervalnya ada 6 ya, X sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Semakin kecil interval yang Anda masukkan, maka gambarnya akan semakin smooth, semakin bagus lingkarannya. Jadi kalau ini mau Anda cari X sama dengan setengah atau X sama dengan 1,5, jadi intervalnya per setengah meter juga boleh, maka karena itu hasilnya akan semakin bagus hasilnya. Tapi kalau Anda mau cari satu-satu begini juga boleh, tidak apa-apa ya. Nah, kemudian ini kan gambar diagram momennya yang ini. Nah, bagaimana cara menentukan momen maksimumnya? Momen maksimum itu terjadi pada geser sama dengan 0. Jadi pada saat gaya geser sama dengan 0 terjadi momen minimum. Nah, Anda ingat bahwa Anda harus ketahui bahwa gaya geser itu adalah turunan dari momen. Nah, di sini didapatkan momen maksimumnya adalah pada gaya geser sama dengan 0. Gaya gesernya sama dengan 0 itu di mana letaknya? Ini merupakan turunan dari, jadi dVx itu adalah dmx per dx ya. Jadi ini bisa Anda ingat kalau Anda ingin menentukan gaya geser maksimum itu adalah pada saat momen maksimum itu adalah pada saat gaya geser sama dengan 0. Nah, kita bisa dapatkan bahwa gaya geser itu adalah turunan dari persamaan momennya. Turunan dari ini tadi apa? Jadi dmx per dx daripada ini adalah sama dengan RA, turunan dari ini ya, dikurang setengah QX kuadrat, turunannya adalah QX sama dengan 0 ya. Jadi kita bisa dapatkan nilainya, nih persamaannya adalah VX sama dengan RA dikurang QX sama dengan 0. Yang ini dia nilainya. Dimasukkan nilainya, RA-nya dimasukkan sehingga didapatkan bahwa lokasi terjadinya geser yang minimum atau geser yang 0 itu adalah pada X sama dengan 3 meter. Kemudian kita masukkan nilainya, M maksimum itu adalah berapa? M maksimum itu adalah dimasukkan nilainya ke persamaan yang ini tadi dengan memasukkan nilai X-nya adalah yang 3 meter ini.
Sehingga kita bisa dapatkan nilainya RA dikali 3 dikurang setengah kali Q kali 3 kuadrat, didapatkan nilai momen maksimumnya adalah 9 kilonewton. Di mana terjadinya? Terjadinya adalah pada saat geser sama dengan 0 ya. Jadi lokasi momen maksimum itu terjadi pada gaya geser yang sama dengan 0 ya. Pada saat geser sama dengan 0, Vx sama dengan 0, maka terjadilah di situ momen maksimum. Ya, dan karena ini simetris, bebannya simetris, biasanya itu dia terjadi di tengah bentangan. Oke, nah setelah dapatkan nilai ini, Anda bisa gambarkan diagram gaya gesernya. Berikut menentukan nilai momen maksimum dan lokasinya sesuai dengan nilai momen maksimum dan nilai lokasi terjadinya gaya geser minimum yang terjadi. Demikian penjelasan untuk soal pertama, yaitu beban merata yang simetris di sepanjang bentangan. Kita lanjutkan dengan contoh soal yang kedua. Pada contoh soal yang kedua ini diketahui balok sederhana dengan pembebanan seperti yang ada pada soal. Anda diminta untuk menentukan diagram gaya geser dan momen lenturnya. Nah, ini bedanya sedikit dengan yang tadi adalah ini karena beban meratanya hanya ada pada bentang AC saja. Kalau tadi kan bebannya dari A sampai ke B ini ya. Tapi gaya yang bekerja tetap sama di sini. Di sini ada RA, di sini ada RB ya. Di sini kalau reaksi horizontal di A, kalau mau cari boleh, tapi juga otomatis nilainya adalah sama dengan 0 karena tidak ada gaya horizontal ya. Karena tidak ada gaya horizontal di sana. Baik, sekarang kita tentukan nilainya ya. Kita tentukan nilainya. Anda bisa lihat di buku penyelesaiannya. Nah, sekarang kita akan coba analisis reaksi tumpuan dari contoh soal ini. Untuk contoh soal kedua ini, caranya sama. Kita tentukan juga dengan menggunakan 3 persamaan keseimbangan. Sigma H sama dengan 0, sigma V sama dengan 0, dan sigma M sama dengan 0. Nah, kita tentukan terlebih dahulu gaya horizontalnya. Sigma H sama dengan 0, maka RA horizontalnya juga sama dengan 0 karena tidak ada gaya horizontal yang bekerja. Nah, untuk yang selanjutnya kita tentukan lagi dengan sigma momen di B sama dengan 0. Boleh sigma momen di B sama dengan 0 atau sigma momen di A sama dengan 0 ya. Terserah ya, yang mana yang lebih nyaman Anda menggunakannya. Nah, sekarang apa-apa saja kalau kita sigma momen di B, berarti kita pegang di B sini. Apa saja yang bekerja? Ada RA yang jaraknya sejauh 6 meter dan ada beban merata pada bentang AC yang jaraknya titik beratnya ini adalah Q kali AC ini adalah setengah L. Jaraknya ini adalah ini ke sini, yaitu berarti setengah L tambah seperempat L sama dengan 3/4 L. Kalau L-nya 6 ya berarti 1864 setengah meter ya. Oke. Nah, kita hitung dulu ini. Sigma momen di B sama dengan 0. Ada RA dikali L dikurang Q dikali L per 2 kali jaraknya adalah sigma momen di B 3/4 L ya. 3/4 L sama dengan 0. Nah, ini kita bisa masukkan nilainya. RA dikali 6 dikurang 2 dikali 6 per 2 dikali 3 dikali 6 per 4 sama dengan 0 ya. Nah, bisa kita dapatkan nilainya.
RA itu sama dengan 18/4 sama dengan 4,5 kilonewton yang arahnya ke atas. Itu untuk RA ya. Kita dapatkan RA. Nah, kemudian kita buat lagi dengan sigma momen di A sama dengan 0. Sigma momen di A sama dengan 0. Kita pegang titik A ini. Apa saja gayanya yang bekerja? Ada yang ini tadi ya. Q kali L/2 dikali jaraknya adalah, sekarang ke A itu adalah 1/4L ya. Nah, maka ini dia searah dengan jarum jam. Maka ini sama dengan Q dikali L/2 dikali L/4 dikurang, ini RB-nya putarannya jadi berlawanan arah dengan jarum jam, maka min RB dikali jaraknya sama dengan L ya. Maka kita bisa dapatkan nilainya di sini 2 dikali 6/2 dikali 6/4 dikurang RB-nya adalah yang mau dicari RB dikali 6 ya. L-nya adalah 6 meter sama dengan 0. Maka kita bisa mendapatkan nilainya di sini. RB sama dengan 1,5 kilonewton. Itu untuk RA dan RB-nya. Nah, setelah kita dapatkan RA dan RB-nya, kita bisa kontrol nilainya ini ya. Untuk kontrol, ini saya buat aja di atas ya, biar kelihatan. Harusnya dibuatnya di bawah. Untuk kontrol sigma V sama dengan 0, apa saja gayanya? Ada RA tambah RB dikurang Q kali jaraknya /, Q itu jaraknya adalah panjangnya tadi 3 ya. Q kali L/2 sama dengan 0. Dapat di sini nilainya 4,5 tambah 1,5 dikurang 2 dikali 3 sama dengan 0. 6 dikurang 6 sama dengan 0. Oke ya. Jadi nilainya sudah benar. Jadi berarti perhitungan reaksi tumpuan kita itu sudah benar untuk mencek gaya reaksi RA RB-nya ya. Kita sudah dapatkan nilai RA dan RB-nya. Nah, untuk penentuan gaya geser dan momen lenturnya caranya juga sama seperti tadi. Ya, kita cek satu-satu. Kita buat perhitungannya satu persatu ya. Gaya geser terlebih dahulu. Untuk gaya geser, apa saja gayanya? Kan kita lihat tadi dia bergerak ya. Ini ada RA, di sini ada RA, ini ada RB, ada RA. Kemudian dia bergerak sejauh X. Dia bergerak sejauh X ya. Bergerak sejauh X. Ini adalah sebesar Q. Maka untuk bentang, tapi di sini yang harus kita perhatikan adalah terjadi perubahan beban dari AC yang bebannya adalah beban merata, dan ada CB yang tidak ada beban di sini. Maka kita hitung satu-satu ya. Nah, gaya geser di A, VA itu adalah yang ada pada titik A ini, gaya vertikalnya hanyalah RA saja, maka VA sama dengan RA. VX adalah gaya geser yang bergerak dengan sejauh sumbu X. VX adalah RA kemudian dikurang Q-nya dikali X. Q dikali X ya. Q dikali X sama dengan 0. Maka ini berlaku untuk X sama dengan 0, X sama dengan 1, dan X sama dengan
2 dan 3, karena bentangan yang berbentuk beban merata ini adalah dari A ke C yang panjangnya adalah dari sini ke sini sejauh 3 meter. Ya. Nah, maka di sini kalau kita masukkan satu-satu nilainya, maka V pada X sama dengan 0 itu adalah nilainya 4,5 kilonewton atau sebesar Ra. Jika kita masukkan ke persamaan ini untuk X sama dengan 1, nilainya adalah 2V pada 1 meter itu adalah nilainya 2,5 kilonewton. Pada V sama dengan 2 meter nilainya adalah 0,5 kilonewton, dan pada X sama dengan 3 meter nilainya itu adalah minus 1,5 kilonewton. Itu untuk bentangan dari 0 ke 3 meter. Kemudian untuk dari bentangan dari CB tidak ada lagi beban, maka kita bisa hitung ini beban meratanya ini kita merupakan beban akumulasinya, yaitu Q dikali L-nya, tapi letaknya adalah di tengah-tengah ini ya, yaitu pada 1/4 L jatuhnya. Maka pada bentangan, untuk bentangan dari CB, V-nya itu, VCB-nya itu adalah RA, ini ya RA ya, yang masuk itu adalah RA nih dikurangi Q dikali L per 2 dikurang Q dikali L per 2, yaitu sejauh 3, besarnya adalah 3. Nah, jaraknya itu letaknya di sini, tapi karena dia hanya gaya vertikal, maka yang kita perlukan itu hanya Q-nya dikali 3 meternya. Maka VCB adalah RA dikurangi Q kali 3 untuk bentang CB. Nah, dimasukkan nilainya di sini, maka VCB itu adalah RA dikurangi Q per 3 sama dengan min 1,5 kilonewton atau sama besar dengan min RB-nya. Jadi untuk bentangan yang dari A ke C, bentangan A ke C ya, bentangan yang A ke C itu bentuk bebannya adalah berbentuk gaya gesernya adalah berbentuk segitiga begini, karena bebannya adalah beban merata, di mana nilainya masing-masing ini yang dimasukkan ke sini ya, 0 sampai ini nilainya positif dan ada nilainya sedikit yang negatif di sini. Nah, kemudian karena itu VC-nya adalah nilainya adalah min 1,5, dan dari bentang C ke B ini nilainya negatif semua, tapi bentuknya adalah berbentuk merata seperti ini. Gaya gesernya adalah lurus saja, bukan berbentuk yang segitiga karena bebannya tidak ada beban di sini ya. Itu untuk bentang CB, bentang AC ya. Nah, itu yang Anda harus perhatikan. Bisa dilihat ya perbedaannya, perbedaan per segmen. Ini untuk yang diberikan beban, ada beban di sini, dan yang di sini yang tidak ada bebannya untuk bentang CB. Oke, semoga bisa dipahami ya penjelasan saya. Jadi kita sudah bisa gambarkan gaya gesernya ya. Sudah untuk gaya geser. Nah, yang selanjutnya untuk untuk momen lentur, untuk momen lentur di sini, untuk momen lentur di sini. Nah, kita cari juga. Jadi juga dicari dia per bentangan, ada 2 segmen yang berbeda di sini, yang ada bebannya di sini dan yang dari C ke B yang tidak ada bebannya ya. Nah, kita tahu bahwa MA itu sama dengan 0 karena tumpuannya itu adalah sendi, tidak ada momen di sana. Kemudian pada bentangan dari bentang
AC, untuk bentang AC adalah ini sejauh X, ini Q. Ada MX di sini yang sama dengan RA di sini dikali X, di sini ada MX ya. MX adalah RA dikali X dikurang, karena ini adalah akumulasinya atau berat totalnya adalah Q dikali X dengan letak titik beratnya itu adalah sejauh X per 2, maka RA dikurang X dikurang Q kali X dikali X per 2 jaraknya itu. Maka di sini sama dengan RAX dikurang setengah QX kuadrat dikurang setengah QX kuadrat. Nah, kemudian dimasukkan nilainya. Untuk X sama dengan 0, momen satunya sama dengan, dimasukkan nilainya. Kalau dimasukkan nilainya itu adalah 0. Ya dilihat aja ya, dicoba aja perhitungannya ya. Untuk X sama dengan 1, dimasukkan nilainya, ganti X-nya dengan 1. Maka momen pada X sama dengan satunya adalah 3,5 kilonewton meter. Pada X sama dengan 2, X sama dengan 3, dicari juga nilainya M2 dan M3-nya. Ini didapatkan M2-nya adalah 5 kilonewton meter dan M3-nya adalah 4,5 kilonewton meter sama dengan MC. Ya, itu untuk momen lenturnya. Diagram momen lentur pada bentangan ini, pada bentangan AC. Ya. Kemudian setelah itu untuk mencari momen maksimum didapatkan pada nilai gaya gesernya sama dengan 0, maka kita bisa dapatkan di sini momen maksimum itu adalah pada Vx sama dengan 0. Nah, diturunkanlah persamaan ini. Tadi persamaannya kan ini diturunkan ya. Momen maksimum ini terjadi pada RA dikurang QX. Jadi momen maksimum ini adalah terjadi pada Vx sama dengan 0. Vx sama dengan Vx itu adalah dmx per dx. Jadi ini diturunkan dari persamaan yang ini ya. Maka kita bisa dapatkan nilainya di sini. Kita bisa dapatkan nilai posisi momen maksimum itu letaknya adalah RA-nya tadi diketahui RA-nya adalah 4,5 dikurangi Q-nya 2 dikali X sama dengan 0, sehingga posisi momen maksimumnya itu adalah pada X sama dengan 2,25 meter ya. Jadi momen maksimum itu di sini. Momen maksimum itu di sini pada X sama dengan 2,25 meter. Ini posisi gesernya yang sama dengan 0. Oke. Dan nilai momen maksimumnya itu, nilai momen maksimum ini baru posisi momen maksimumnya. Nilai momen maksimumnya itu dimasukkan X-nya ke sini. X yang ini tadi yang 2,25 meter itu dimasukkan ke persamaan yang ini. Nilai X yang 2,25 meter itu dimasukkan ke persamaan yang ini, sehingga didapatkan nilai momen maksimumnya itu adalah 5,0625 kilonewton meter. Ini dia nilai momen maksimum yang ini. Nilai momen maksimum itu adalah yang 5,0625 kilonewton meter. Oke. Nah,
setelah itu bisa kita gambarkan, nilainya kan positif semua nih, nilai momen maksimum positif semua, maka bisa kita gambarkan karena momen positif itu kan ke bawah nih, maka kita bisa gambarkan, gambarnya adalah seperti ini, gambar diagram momen untuk contoh kasus soal yang kedua. Nah, di buku juga sudah ada contoh kasus yang ketiga dan contoh-contoh kasus lainnya. Jadi Anda bisa lihat di buku ya, atau di modul yang sudah saya upload. Ini ada pembahasan contoh untuk beban begini. Jadi ada balok sederhana untuk bentang AC, kemudian ada cantilever di sini. Jadi ini merupakan kombinasi antara balok sederhana dan cantilever. Jadi ini merupakan kombinasi dari dua jenis balok yang sudah Anda pelajari. Caranya persis sama, dan di sana juga bisa, di buku sudah juga bisa Anda lihat solusi penyelesaiannya. Kita harus membagi atas segmen-segmen, jadi intervalnya boleh di buku itu 1 meter, tapi kalau misalnya Anda mau teliti lagi boleh 0,5 meter, cuman memang agak lebih banyak perhitungan yang Anda masukkan. Nah, Anda bisa lihat di sana pembahasan ada pada modul ya. Jadi saya tidak bahas pada video kali ini. Anda silahkan lihat di modul. Di modul juga sudah cukup jelas penjelasannya saya rasa, dan juga ada gambar diagram momen lenturnya, diagram momen gesernya ya, yang ada pada buku. Jadi bisa Anda lihat cara langkah-langkah penyelesaiannya dan diagram momen lentur dan diagram gaya geser yang dihasilkan dari perhitungan atau analisis balok kombinasi antara balok sederhana dan balok cantilever ini. Jadi saya rasa cukup demikian dulu untuk penjelasan saya untuk balok sederhana dengan beban merata. Kita akan lanjutkan lagi dengan video selanjutnya. Saya harap Anda bisa memahami penjelasan yang sudah saya sampaikan pada video kali ini. Jangan lupa untuk terus berlatih dengan mengerjakan contoh-contoh soal. Jangan hanya terpaku dengan contoh soal yang saya sampaikan, karena di buku-buku lain atau di modul-modul lain juga sudah banyak terdapat contoh-contoh soal lain yang merupakan pengembangan dari analisis mekanika rekayasa untuk struktur balok sederhana ini. Semoga Anda bisa memahaminya. Kita akan lanjutkan lagi penjelasan pada video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.